Bulan habis ini kamu kemana? Langsung pulang? Enggak, aku masih ada kelas nanti. BTW, lihat deh. Kulitku kering banget gak sih? Iya, kamu gak pakai lotion ya? Aku pakai. Lihat nih. Cuman, ini tuh kayaknya kurang melembabkan deh. Mana tadi kelas pertama dingin banget. Jadi bingung pilih lotion yang bagus apa. Iya, tahu ada beberapa lotion itu yang cuma nguangin doang, gak bikin lembab. Iya ya, tunggu. Itu Diana sama Intan kan? Mereka lagi ngapain? Kita ke mereka aja yuk. Ayo. Intan, Diana, kalian lagi ngapain? Iya, ini kita lagi mau nanam lidah buaya sama Liana. Untuk apa? Bukannya udah banyak ya? Iya, Lan. Kita butuh banyak nih untuk buat lotion gitu, independen. Oh iya, flame lotionnya emang apa? Nah, jadi kan aloe vera ini memiliki efek untuk melembabkan kulit. Sini yuk, aku tunjukin. Nih, lihat deh. Hai guys, balik lagi ke Day in My Life edisi Update Project Stupen. Jadi kita bertiga udah selesai nih buat si lotion aloe vera. Betul banget, ini dia produk lotion aloe vera kita. Nah, kalian penasaran gak sih apa kandungan yang ada di lotion aloe vera ini? Nah, betul banget nih guys, jadi kandungannya itu ada 90% air, terus ada juga vitamin C, vitamin E, dan juga polisakarida yang membantu untuk melembabkan kulit. Terus juga dia bisa membantu mencegah kurangnya kandungan air dalam kulit. Jadi buat teman-teman nih yang punya kulit super duper kering, ini cocok banget sih. Bener banget. Selain itu aloe vera juga punya efek cooling dan antiinflamasi loh. Makanya sering digunakan pada kulit yang kering dan terkena sinar matahari terus-menerus. Ada juga senyawa ligninnya loh yang dapat menembus dan masuk ke dalam kulit serta menahan hilangnya cairan di atas permukaan kulit. Nah, gak cuma itu, di lotion ini mengandung aceman yang membantu meregenerasi sel kulit kalian dan gak bikin cuman lembab aja tapi menjadi lebih halus dan juga sehat. Nah, buat kalian yang nonton, kalian wajib cobain lotion buatan kita nih guys. Bener banget nih guys, kalau kalian penasaran cerita kita waktu buat si lotion aloe vera ini, kalian bisa cek video-video kita sebelumnya. So, see you in another video. Bye guys. Wah, iya ya, kok gak kepikiran pakai lotion yang banyak alasan buat kulit aku yang kering? Iya, jadi kulit kita itu rentan banget buat kering. Penyebabnya macam-macam, mulai dari sinar matahari, kurang minum, terlalu lama diem di ruangan ber-AC, bahkan sabun mandi juga bisa bikin kering loh. Nah iya bener, jadi kulit tuh nanti bakal ngeluarin kayak mie alami, jadi dia tuh bikin gampang pecah. Oh iya Lan, tadi kamu mau coba lotion kan? Ini ada dari punya Nada tadi sih, aku bawa, mau coba nggak? Boleh, makasih ya. Nah tuh makanya Lan, kalau kamu habis mandi atau pas kulit kamu udah mulai agak kering tuh bisa pakai lotion, bisa pakai yang ada aloe veranya, jangan pakai yang alkoholnya tinggi, itu yang bisa bikin kulit kamu tambah kering. Wah, kulit aku udah agak lembab nih. Makasih ya teman-teman. Besok kalau mau beli lotion lagi, aku bakal cek dulu kandungannya dan aku bakal cari yang kandungannya aloe vera. Awa, main yuk. Iya, tunggu bentar ya, masuk dah dulu Hulwa. Oke. Ding ding. Gelap banget. Ih, Awa habis belanja apa nih? Krim? Hai Hulwa. Kamu Hai. lagi ngapain tuh? Ini krim apa? Oh itu, kemarin aku kan abis belanja. Terus aku lihat ada krim rumput laut merah, jadi aku beli deh. Rumput laut merah, emangnya bagus? Hei, Nono ya Hulwa. Sini sini, duduk biar aku jelasin. Sini, duduk. Sini aku jelasin. Bentar dulu, kita pindah tempat dulu ya. Aku kasih tahu ya. Jadi gini, rumput laut merah itu sejenis ganggang laut yang kaya antioksidan
rumput laut ini banyak tumbuh di Laut NTB, namanya Euchema cottoni atau alga merah. Nah, rumput laut ini menghasilkan keragenan alami, semacam pelindung untuk membantu kulit tetap lembab dan halus. Selain itu, rumput laut merah ini banyak dibudidayakan di NTB untuk menangkal radikal bebas, yaitu musuh utama kulit kusam dan penuaan dini. Oh, jadi gitu ya. Berarti red alga ini bukan kaleng-kaleng ya. Oke, besok aku beli deh. Di Laut Jernih Nusa Tenggara Barat, Euchema cottoni tumbuh alami, dibudidayakan oleh petani rumput laut yang tanpa sadar merawat bahan baku kecantikan dunia. Euchema cottoni bukan sekedar rumput laut, ia mengandung keragenan yang membantu dalam mengunci kelembapan kulit, menenangkan kulit sensitif, mencerahkan wajah, dan melawan tanda-tanda penuaan dini. Gunakan krim Euchema cottoni secara rutin, cukup oleskan secara tipis di wajah sebanyak 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan malam hari. Yuk mulai hargai bahan alam dari Indonesia, mulai dari Laut NTB ke skincare kita. Red alga si kecil dari laut, tapi besar manfaatnya. Kenapa di ini aku sakit gigi, bengkak dari pagi. Mungkin kebanyakan minum es kopi susu tuh, Dit. Iya kali. Gula terus sih, giginya jadi protes. Gak usah nyalain kopi terus dong. Ini aku udah coba kumur pakai air garam, tapi tetap sakit. Hai. Dit, kamu kenapa? Sakit gigi ya? Aku tahu nih cara alami untuk orang yang sakit gigi. Pakai daun sirih aja. Sirih yang dipakai nenek-nenek itu? Iya, katanya daun sirih itu punya zat antiseptik dan antibakteri yang katanya bisa ngurangin nyerinya. Nah, bisa juga nih dibuat konten TikTok karena pakai es seperti ini ya. Ini aku ambil dari taman belakang kampus, kamu cuci, terus 3 lembar yang kamu rebus, terus kayak kumur-kumur di airnya. Ya udah deh, aku coba aja daripada sakit terus. Sirih atau Piper Beetle merupakan tanaman merambat dari famili Piperaceae yang tumbuh subur di daerah tropis seperti di Indonesia. Di Nusa Tenggara Barat sendiri, khususnya Lombok, masyarakat memanfaatkannya secara turun-temurun dalam pengobatan alami. Penelitian Ali et al. Tahun 2022 menunjukkan bahwa ekstrak daun sirih mengandung berbagai senyawa aktif seperti hidrokafikol, eugenol, flavonoid, dan juga tanin. Semuanya berperan penting dalam melawan bakteri dan menjaga kesehatan mulut. Senyawa aktif dalam daun sirih mampu menghambat pertumbuhan Streptococcus mutans, yaitu bakteri utama penyebab karies dan radang gusi. Mekanismenya yaitu dengan merusak membran sel bakteri dan mencegah pembentukan biofilm yang menempel di gigi. Dit, kamu seriusan jadi pakai itu? Iya, aku mau coba aja, siapa tahu manjur. Kata Maya tadi direbus dulu 3 lembar, baru diminum. Wah, rasanya adem. Sakitnya agak mendingan loh, keren juga. Tuh kan bener. Makanya tanaman obat itu banyak manfaatnya loh. Sirih itu mengandung senyawa flavonoid, tanin, dan fenol yang bisa bunuh bakteri penyebab plak gigi. Lagi ngomongin sirih ya, emang bisa bantu. Tapi jangan lupa penyebab sakit gigi bisa macam-macam loh. Kalau misalnya ada lubang atau infeksi, kalian bisa tetap harus cek ke dokter. Aku ada nemu jurnal nih. Di sini dia bilang kalau ternyata daun sirih itu bisa dibuat jadi sediaan pasta gigi loh.
karena dia punya efek antibakteri dan juga bisa mengurangi plak. Wah, keren juga ya. Berarti bukan cuma buat kumur, bisa juga dijadiin inovasi produk ya. Khasiatnya yang luas, daun sirih kini banyak dikembangkan sebagai bahan aktif alami dalam sediaan modern seperti pasta gigi herbal. Selain membersihkan dan menjaga kesehatan mulut, pasta gigi berbahan sirih juga memanfaatkan aroma khasnya yang memberi efek segar alami. Oke, semuanya udah siap ya. Dita, kamu bagian pembukaan. Siap. Makasih ya. Berkat daun sirih kemarin, aku udah bisa ngomong lancar lagi. Nah kan, coba kalau enggak, pasti presentasi online cuma isyarat tangan doang. Udah, ayo serius. Ingat topik kita tentang pemanfaatan tanaman herbal lokal. Nah, pas banget tuh. Dita bisa jadi contoh nyata. Iya, jadi di bagianku nanti, aku tambahin sedikit tentang daun sirih sebagai antibakteri alami untuk kesehatan mulut. Nah, bagus tuh. Itu bisa jadi penutup yang kuat. Aduh, muka aku panas banget. Kayak kebakar. Ini kenapa ya? Aduh, kuat banget. Aduh. Aduh, mukanya merah banget, Mbak. Itu kenapa sih? Nggak tahu. Tadi aku jalan dari sana terus muka aku kayak kebakar gitu. Aduh. Kayak kepiting rebus aja. Run. Kayak kepiting rebus aja. Dep, muka kamu kenapa? Kok merah-merah gitu sih? Aduh, aku nggak tahu, Ra. Tadi kan aku jalan dari kampus, terus muka aku kayak panas banget, perih banget. Nggak tahu kenapa, kebakar gitu. Oh, itu namanya kamu kena sunburn. Hah? Sunburn? Sunburn merupakan eritema pada kulit dengan riwayat paparan sinar matahari secara langsung, khususnya radiasi UV. Sunburn yang tidak terlalu berat dapat sembuh dengan spontan. Namun, pada kasus yang berat, sunburn dapat menyebabkan dehidrasi dan infeksi, bahkan kanker kulit. Selain disebabkan oleh paparan sinar matahari secara langsung, salah satu faktor utama terjadinya sunburn adalah radiasi UV, terutama UVB yang dapat menembus lapisan epidermis kulit. Ketika kulit terlalu lama terpapar sinar UV, maka sel-sel kulit akan mengalami kerusakan DNA yang kemudian dapat memicu reaksi peradangan. Akibatnya, kulit menjadi merah, terasa nyeri, panas, bahkan bisa mengelupas setelah beberapa hari. Iya, itu namanya sunburn, Dep. Ini cobain krim yang aku pakai. Ini merupakan krim yang terbuat dari ekstrak daun kelor yang memiliki antioksidan tinggi dan juga memiliki efek fotoprotektif yang bisa melindungi kulit dari paparan sinar UV, Dep. Hah? Kelor? Emang lebih efektif dari bahan kimia? Bukan begitu, Dep. Justru bahan herbal juga lebih efektif loh kalau dibuat dalam bentuk formula. Nih aku liatin videonya. Di sini kami memformulasikan krim emulsi minyak dalam air dengan konsentrasi ekstrak tertentu. Nah, krim ini bekerja ganda sebagai pelembab, antioksidan, dan juga memberikan kontribusi fotoprotektif. Nah, ini juga sebagai penguat dan juga pelengkap pada sediaan sunscreen.
Beberapa studi in vitro dan uji topikal menunjukkan penurunan kejadian sunburn dan adanya nilai SPF partikel tergantung dari konsentrasi ekstrak. Daun kelor atau Monstera oleifera memiliki kandungan flavonoid seperti quercetin dan kaempferol dan asam fenolat seperti asam ferulat dan asam galat yang mampu menyerap sinar ultraviolet dan menangkal radikal bebas yang mampu menjadi faktor kerusakan kulit. Selain antioksidan, ada juga loh komponen antiinflamasi yang dapat membantu mengurangi eritema setelah paparan sinar UV. Perlu diingat bahwa penggunaan bahan alam juga tidak kalah pentingnya loh dengan penggunaan bahan kimia sintetis. Bahan alam Natural Glow UV Protective. Begitu videonya, Dep. Oh, gitu. Ya udah deh, aku cobain dulu ya. Wow. Muka-muka merah aku jadi hilang, sejuk banget. Wow. Wah, Aura ini bagus banget, Rah. Amit-amit ya Bang Babu. Tuh, kan Dep, aku bilang juga apa? Bahan herbal juga kalah efektif kok. Wow, makasih ya, Rah. Besok aku mau beli deh. Ya udah, aku mau pulang dulu ya. Nih. Matahari, no worries. Seru sih belajar di ruangan terbuka kayak gini, tapi lama-kelamaan panas juga ya, kulitku jadi makin kusam dan kering. Emangnya kamu nggak pakai lotion, Put? Pakai kok, aku pakai lotion setiap hari, tapi aku ngerasa ini kayak nggak begitu ngaruh banget. Mungkin formula lotionnya kurang cocok di kulit kamu. Iya bener tuh, bisa jadi lotion kamu tuh belum bisa perbaiki kulit kamu dari dalam, jadi nggak bisa menghidrasi kulit kamu. Ada tau penelitian yang bilang kalau misalnya kulit kita itu udah kehilangan kelembapan, itu bikin sel kulit matinya itu menumpuk. Jadi nanti refleksi cahaya di kulit kita tuh berkurang dan menyebabkan kulit kamu tuh kelihatan kering dan kusam. Kalau begitu lotion apa ya yang bagus? Kebetulan banget tuh kemarin kelompokku baru aja memformulasikan lotion dari bahan alami, yaitu ekstrak pegagan. Beneran lotion dari pegagan? Iya, mau tahu nggak kenapa ekstrak pegagan dipilih buat jadi bahan aktif lotion dan gimana cara kerjanya? Yuk kita bahas bareng! Kalau kita lihat di Indonesia, banyak yang mengeluh kulitnya kusam dan kering. Hal ini dikarenakan iklim Indonesia yang tropis, di mana sinar UV yang tinggi dengan suhu yang panas mengakibatkan pelindung dari kulit itu rusak. Selain itu, banyak orang Indonesia yang beraktivitas di luar ruangan tanpa perlindungan yang cukup. Hal ini mengakibatkan kulit kehilangan kelembabannya dan menumpuknya sel kulit mati. Hal ini bisa mengakibatkan kulit tampak kusam. Makanya penting banget menggunakan lotion secara rutin, bukan hanya karena untuk melembabkan kulit, tetapi agar lapisan pelindung kulit tetap kuat dan juga tidak gampang rusak akibat terkena paparan sinar UV. Lotion sendiri merupakan sediaan setengah padat atau semi solid yang mengandung lebih dari 50% air dan bersifat emulien, sehingga mudah menyerap di kulit dan memberikan efek lembab dan juga sejuk di kulit. Karena itu, kami memilih pegagan atau Centella asiatica sebagai bahan utama formulasi lotion kami. Pegagan kaya akan senyawa asiaticoside, madecasoside, dan acetic acid yang membantu menenangkan kulit, memperbaiki sel yang rusak, serta meningkatkan elastisitas dan kelembapan kulit. Nah, alasan kita pilih lotion karena lotion itu ringan, mudah diserap, dan tahan di cuaca yang panas. Dalam formulasi lotion, kami juga menambahkan bahan tambahan lainnya. Yang pertama ada emulsifier, di mana untuk menyatukan air dan minyak. Kemudian ada emolien untuk pelembut kulit. Kemudian ada humectant untuk melembabkan kulit. Kemudian ada penetration enhancer untuk membantu zat aktif untuk menembus lapisan kulit dengan baik. Wah, bener ya, formulasi lotion dari pegagan ini teksturnya tuh lebih ringan banget, serta ada efek menenangkan kulit juga dan bikin kulitku jadi lebih lembab dan terasa halus. Wow. Nah, bener tuh, bahan alami kalau diformulasikan dengan baik bisa memiliki efek yang maksimal. Lotion Centella, kulit sehat, lembab setiap hari.
Di Lombok, daun nim atau daun mimba itu memiliki potensi alam yang melimpah dan bernilai ekonomi tinggi, terutama di bagian Lombok Utara. Kekayaan sumber daya ini menyebabkan Lombok jadi berpotensi untuk mengembangkan pemanfaatan daun nim entah sebagai bahan baku obat herbal, sebagai pestisida alami maupun bentuk herbal lainnya. Oleh karena itu, daun nim ini juga bermanfaat untuk dijadikan bahan baku dari berbagai sediaan obat, salah satunya dalam bentuk sediaan pasta gigi. Aduh, gini tuh sakit banget. Padahal aku udah kumur-kumur pakai air garam, tapi aku masih nyut-nyutan ya. Kenapa kak giginya? Gila Kak, giginya tuh sakit banget, nyut-nyutan lagi. Oh, kayaknya perlu coba herbal deh. Soalnya kemarin aku ada dengar pasta itu dari daun mimba. Nah itu kalau nggak salah namanya Dentafresh. Katanya sih bagus ya buat gigi sama gusi. Daun mimba? Bukannya itu pahit ya? Emang bisa dijadiin pasta gigi? Kurang tahu ya, tapi ada loh produknya. Kalau gitu ya, aku sih sukanya alami-alami. Emang manjur. Jangan salah, daun mimba itu bukan cuma pahit, tapi dia juga bermanfaat untuk kesehatan mulut. Siapa nih kok tiba-tiba nyaut? Aku Ulan, aku mahasiswa farmasi, jadi barusan aku sempat dengar kalian ngobrol terkait dengan Dentafresh dari daun mimba. Aku ada bawa nih sediaannya ini. Jadi daun mimba itu atau Azadirachta indica itu dia mengandung 3 senyawa, di mana ada nimbidin, azadirachtin, dan nimbin, di mana 3 senyawa tersebut dia bisa sebagai antibakteri, antiinflamasi. Terus dia juga bisa mencegah bau mulut, mencegah pelak, sama dia mencegah radang gusi. Jadi kalau kalian nggak percaya, aku ada liatin kalian videonya nih. Halo, aku Rania Alisha, apoteker di balik pasta gigi Dentafresh. Pasta gigi ini diformulasikan berdasarkan hasil penelitian ilmiah terbaru serta menggunakan kombinasi bahan-bahan herbal terpilih dan daun mimba berkualitas terbaik dari Nusa Tenggara Barat. Melalui hasil uji, Dentafresh terbukti memiliki daya antibakteri yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri penyebab plak gigi dengan zona hambat hingga 29 mm, yang berarti aktivitas antibakterinya sangat kuat. Selain itu, pasta gigi ini memiliki pH netral yaitu 7, sehingga lembut di mulut dan tidak menyebabkan iritasi. Kan orang udah ada produknya, Tar. Ya juga ya, penjelasannya juga udah ilmiah banget sih. Nih buat kamu, jangan lupa sikat gigi 2 kali sehari pakai yang alami ya. Wah, makasih deh, ntar aku cobain. Semoga gigi aku cepat sembuh ya. Dentafresh dari daun mimba, jaga senyum sehatmu setiap hari. Hai Pria, hai Ayu. Maaf ya nunggu lama. Iya nggak mau kok, aku juga baru datang. Kamu nggak kelas hari ini? Aku habis kelas sih, makanya aku duduk sini. Kamu kipasan kayak gitu, warnanya merah banget ya ternyata. Kamu nggak pakai lotion ya Pria? Iya, tadi aku buru-buru juga dan aku biasanya jarang pakai lotion sih. Iya kok kamu begitu sih? Kamu tahu nggak sih kalau lotion itu penting untuk menjaga kelembapan dari kulit? Aku pikir lotion itu cuma buat wangi-wangian aja, jadi aku jarang pakai. Hai guys, lagi apa nih? Ini lagi, lihat tuh, tangan Brian merah-merah karena nggak pakai lotion. Lagi ngomongin lotion ya? Iya. Tahu nggak kalau kulit itu organ terbesar kita? Beratnya sekitar 15% dari tubuh orang dewasa. Wah, sebesar itu? Ya dong, karena kulit itu jadi benteng utama tubuh kita. Tapi kalau terus-terusan kena sinar matahari, kulit bisa rusak, mulai dari kering, pigmentasi, sampai risiko kanker kulit. Bukan Tribu ya. Kalau menjadi pelembab itu penting, apalagi lotion biar tangan kamu tuh nggak kena sinar matahari langsung.
Iya deh, kedepannya aku bakalan coba pakai lotion secara rutin. Kalian tahu nggak? Sekarang tuh ada lotion yang dari bahan alam loh, salah satunya dari bunga telang. Hah? Bunga telang? Tahu aku bunga telang itu sebagai pewarna makanan atau minuman aja. Enggak, jadi bunga telang itu nama latinnya Clitoria ternatea. Bunga ini punya kandungan antosianin dan flavonoid yang tinggi yang berfungsi sebagai antioksidan alami. Jadi bukan hanya untuk pewarna makanan aja, Tri, tapi juga bisa melindungi kulit dari radikal bebas. Radikal bebas yang bisa buat menua itu kan? Yap, benar banget. Jadi antioksidan dari bunga telang itu juga bisa bantu untuk mencegah kerusakan kulit, menjaga kelembapan, dan bahkan bisa membantu meregenerasi kulit. Kulit terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu epidermis, dermis, dan jaringan subkutan. Lapisan epidermis merupakan lapisan terluar yang tersusun dari sel epitel squamosa berlapis dan mengalami keratinisasi. Tepat di bawahnya terdapat dermis, lapisan jaringan ikat yang mengandung pembuluh darah dan reseptor sensorik. Sementara itu, jaringan subkutan atau hipodermis berada pada paling dalam dan berisi ujung saraf serta lapisan lemak yang berfungsi sebagai bantalan pelindung. Pelembab bekerja pada stratum corneum, yaitu bagian terluar dari epidermis untuk menjaga kelembapan kulit. Ketika kelembapan kulit tidak tercukupi, kulit menjadi kering, pecah-pecah, dan kehilangan elastisitas alaminya. Di negara tropis seperti Indonesia, kulit kering menjadi masalah yang umum. Data menunjukkan bahwa prevalensi kulit kering di Indonesia berkisar 50-80%, terutama pada orang dewasa. Indonesia sebagai negara tropis memiliki paparan sinar matahari yang tinggi hampir sepanjang tahun. Paparan berlebih terhadap sinar ultraviolet dapat menyebabkan kulit menjadi kusam, kemerahan, mengalami pigmentasi, bahkan meningkatkan resiko kanker kulit. Sinar UV juga memicu pembentukan radikal bebas yang mempercepat proses penuaan kulit. Itulah sebabnya merawat kelembapan kulit sangat penting, dan salah satu cara yang paling mudah adalah dengan menggunakan lotion secara rutin. Kini, banyak penelitian dan inovasi yang menggunakan bahan alami sebagai alternatif yang lebih aman dan ramah kulit. Salah satu bahan alami yang potensial adalah bunga telang. Bunga cantik ini mengandung alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, serta antosianin, yaitu senyawa dengan aktivitas antioksidan yang tinggi. Antioksidan bekerja seperti perisai pelindung kulit, menetralkan radikal bebas, dan memperlambat tanda-tanda penuaan. Kandungan flavonoid dalam bunga telang juga dapat merangsang produksi kolagen, meningkatkan elastisitas kulit, dan menjaga kulit tetap sehat dan segar. Keren banget ya. Aku mau tahu dong gimana sih cara pakainya. Cara pakainya gampang kok. Setelah kalian mandi, itu cukup olesin di kulit kaki dan kulit tangan. Ini teksturnya ringan, nggak lengket, jadi bikin nyaman. Wah, aku jadi pengen nyoba deh. Nih, cobain aja. Aku izin minta ya. Wah, ini harum banget. Terus juga langsung bikin kulitku jadi lembab. Bukan, Tri. Lihat, sekarang nggak ada alasan buat kamu cuek sama kulit kamu sendiri. Merawat kulit bukan hanya sekedar rutinitas, Tapi bentuk sampel diri sendiri. Jadi jangan lupa pakai lotion. Ria, kok kulitku gatal dan bersisik gini ya? Aku kira cuma kering biasa. Mungkin itu infeksi jamur ringan, Mai. Kamu sering pakai sarung tangan lembab nggak? Iya tuh, dulu aku pernah kayak gini, tapi aku pakai krim dari bawang putih. Bawang putih, bukannya itu bumbu dapur ya? Iya, tapi juga punya senyawa aktif yang bisa melawan jamur, namanya alisin. Serius? Bisa buat kulit juga? Bisa banget, apalagi kalau diformulasikan dalam krim. Nah, dia itu bisa bantu redain kemerahan sama gatal-gatal di kulit. Wah, apa lagi bahas bawang ini? Aku juga tahu soal itu. Soalnya selain untuk memberi rasa masakan, bawang juga dapat mengusir jamur yang bandel. Wah, bawang seajaib itu ya. Alami tapi tetap efektif. Ini contoh krimnya. Nah, cara pakainya itu
Lembut ya, nggak nyangka ini dari bawang. Nah Mai, kalau dalam bentuk krim aromanya itu udah nggak kuat dan nyaman dipakai di kulit. Yang penting formulanya stabil, jadi zat aktifnya bekerja melawan jamur dan tidak bikin iritasi. Enak banget di kulit, adem rasanya. Nah makanya jangan remehin bahan alami yang kecil itu, justru yang paling ampuh. Ih Mai, kok kulitnya nggak merah lagi? Iya, udah nggak gatal lagi, kulitku halus lagi. Nah, itu kan bawang putih bukan cuma bikin masakan yang enak, tapi juga bikin kulit yang sehat. Nah, yang penting rutin dan sesuai cara pakainya, Mai. Setuju, sekarang aku percaya kalau bahan alami juga bisa efektif. Teman-teman, tahukah kamu bahan dapur sederhana seperti bawang putih mempunyai manfaat atau khasiat yang luar biasa loh untuk kulit? Nah, bawang putih atau Allium sativum ini sendiri udah dikenal sejak 5 tahun lalu yang dimana dia itu bekerja sebagai obat alami untuk berbagai penyakit. Nah, menariknya lagi, salah satu dari bahan aktifnya itu bekerja sebagai anti jamur alami. Contohnya itu diformulasikan dalam bentuk krim. Kandungan utamanya yaitu alisin, punya aktivitas biologis yang kuat loh. Ini sudah dibuktikan beberapa penelitian, yaitu pada penelitian Chen dan kawan-kawan pada tahun 2025, serta pada penelitian Li dan kawan-kawan pada tahun 2022, yang menunjukkan bahwa alisin bisa menghambat pertumbuhan jamur dengan cara merusak membran selnya dan menghambat enzim yang penting di dalamnya. Karena sifat anti jamurnya itu, ekstrak bawang putih ini telah banyak diteliti dan dikembangkan sebagai sediaan topikal seperti krim. Selain itu, senyawa antioksidan di dalam bawang putih juga membantu proses penyembuhan kulit dan melindungi dari kerusakan akibat radikal bebas loh. Nah, tentu aja formulasi krim ini itu harus dibuat dengan tepat agar kadar ekstraknya tidak terlalu tinggi dan menimbulkan iritasi pada kulit. Siapa sangka ya, bahan dapur yang sederhana dapat menjadi bahan aktif yang berpotensi untuk menjaga kesehatan kulit dari infeksi jamur. Bawang putih, kecil bentuknya, besar manfaatnya. She had a face, she had amazing.